Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja, agar kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran ini. Oh iya, hmm, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Buku yang ibu beritahu minggu lalu, apakah sudah kalian bawa? Bagus kalau kalian sudah membawa bukunya. Gimana? Alat tulisnya sudah disiapkan juga? Siapkan dulu ya alat tulisannya. Iya, ibu juga minta tolong kepada kalian. Kalian lihat sisi kiri kanan kalian apakah masih ada sampah yang berserakan. Jika masih ada sampah yang berserakan, ibu sangat minta tolong kepada kalian untuk membersihkannya dulu. Ibu beri waktu kepada kalian 2 menit saja untuk membersihkannya ya. Baik, kalian sudah membersihkannya. Kita akan memulai kelas kita dengan doa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Jadi kita sudah selesai berdoa. Kita akan mulai pelajaran ini dengan absensi. Ibu akan mengabsensi kalian dulu ya. Jeki, hadir ya. Rita, hadir. Wanti, hadir. Lucy, hadir. Harry, apakah kalian tahu di mana Harry? Oh, jadi kalian tidak tahu ya? Ibu minta tolong kepada kalian agar kalian memberitahu kepada teman-temannya, khususnya pada hari ini atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya, agar mereka memberitahu kepada ibu jika mereka berhalangan hadir. Mereka juga bisa memberi surat izin. Ini sangat berpengaruh kepada absensi kalian dan penilaian kalian nanti. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, ibu akan melanjutkan absensi pada hari ini. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, sampai di Harry ya. Ibu akan melanjutkannya. Indra, hadir ya. Rio, hadir. Baby, hadir. Jenny, hadir. Ike, hadir. Baik, kita sudah melakukan absensi. Jadi ibu akan memberitahu kalian pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi kita pada hari ini adalah perangkat keras internet. Kita akan mempelajari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah mendeskripsikan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Bagian yang kedua, mendeskripsikan peran Internet Service Provider atau yang biasa disingkat dengan ISP. Yang ketiga, mendeskripsikan user ID pada password. Tujuan mempelajari materi ini adalah agar kalian bisa mengetahui cara kerja perangkat keras internet. Dan ibu juga berharap agar kalian bisa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita langsung saja pada materinya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi. Materi kita pada hari ini adalah perangkat keras internet. Kita akan mempelajari 3 bagian. Jadi, bagian pertama adalah mendeskripsikan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Bagian yang kedua, mendeskripsikan peran Internet Service Provider atau yang disingkat dengan ISP. Bagian yang ketiga, mendeskripsikan user ID dan password. Kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu mendeskripsikan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Salah satu bagian dalam mengakses internet adalah komputer. Komputer itu merupakan serangkaian peralatan elektronik yang bekerja secara koordinatif dan integratif berdasarkan program, sehingga komputer dapat menerima masukan berupa data yang diolah dalam bentuk memori dan menampilkan menjadi suatu informasi. Seiring dengan perkembangan zaman,
informasi yang kita dapat dari komputer semakin meluas karena adanya internet. Internet merupakan jaringan sangat besar dan mencakup seluruh dunia. Agar bisa terhubung ke internet, sebuah komputer membutuhkan perangkat keras tambahan. Jadi, seiring dengan perkembangan zaman, komputer sangat dibutuhkan oleh kalangan semua orang. Informasi yang kita dapatkan itu sangat meluas karena adanya jaringan internet. Jadi, agar kita bisa terhubung ke sebuah komputer membutuhkan perangkat keras. Perangkat keras utama untuk mengakses internet ada 3. Pertama adalah komputer, kedua modem, ketiga itu telepon. Yang pertama komputer. Komputer sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, tapi di sini saya akan bahas lagi. Komputer itu merupakan komponen utama untuk mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi atau yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Bagian yang ketiga yaitu telepon. Jaringan telepon merupakan salah satu prasyarat untuk terhubung ke internet karena jaringan telepon digunakan untuk meneruskan sinyal dari modem. Proses pada modem tersebut dengan telepon dan kita memulai hubungan dengan ISP. Telepon sangat akrab kita dengar pada saat ini karena kita sering menggunakan telepon pada keseharian kita. Telepon sangat akrab dengan kita. Tapi jika kita ingin terhubung ke jaringan internet menggunakan telepon, kita memerlukan kuota. Jika kuota kita banyak atau kita sudah mengisi kuota, kita bisa langsung terhubung ke jaringan internet. Tapi jika tidak ada kuota, kita bisa menghubungkan jaringan internet melalui WiFi. Jadi, kita sudah membahas perangkat keras yang utama untuk mengakses internet. Sekarang kita akan membahas tentang perangkat keras pendukung untuk mengakses internet. Yang pertama adalah komputer untuk server. Komputer server adalah komputer yang memberi layanan kepada komputer lain karena berfungsi memberikan layanan. Maka, pekerjaan yang dilakukan oleh server sangat banyak. Oleh sebab itu, komputer server biasanya mempunyai kemampuan yang lebih handal dibanding komputer klien. Di internet, komputer server berfungsi sebagai tempat penyimpan dokumen-dokumen web dari website tertentu. Contoh dari komputer untuk server ini adalah seperti kita melihat di warnet dan kita melihat di lab karena ada satu komputer yang memberikan layanan kepada komputer-komputer lainnya. Itu contohnya. Yang kedua adalah komputer untuk workstation. Komputer klien adalah komputer yang terdapat dalam sebuah jaringan yang berfungsi sebagai penerima layanan. Jadi, komputer untuk workstation ini adalah seperti di lab. Kita menerima layanan dari komputer server. Komputer klien biasanya mempunyai kemampuan yang lebih rendah daripada komputer server. Jadi kemampuan komputer klien ini lebih rendah dari komputer server karena komputer server adalah memberikan layanan dan komputer klien hanya menerima layanan. Pada saat ini kita
mengakses internet komputer kita dapat disebut komputer klien. Karena komputer kita menerima layanan dari komputer server milik website yang kita kunjungi. Jadi, pada saat kita mengakses jaringan internet, komputer kita disebut dengan komputer klien. Karena kita itu menerima layanan dari komputer server pemilik website, seperti kita mengunjungi situs-situs web. Kita disebut dengan komputer klien karena kita menerima layanan dari website tersebut. Yang ketiga ada LAN card atau NIC. Pada komputer MAC menggunakan satu kotak khusus yang ditancapkan ke port serial atau SCSI port. Sedangkan pada netbook menggunakan PCMCIA slot untuk memasang kartu jaringannya. Kartu jaringan yang biasa digunakan adakan kartu jaringan Ethernet dan kartu token ring. Bagian yang keempat ada hub konsentrator. Hub merupakan perangkat yang menyatukan kabel-kabel jaringan dan tiap-tiap workstation, server atau perangkat lainnya. Dengan menggunakan hub, kita dapat menambahkan workstation setiap saat dan mengganggu jaringan lain yang sedang beroperasi. Yang kelima ada kabel. Kabel merupakan peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan server dengan workstation. Yang keenam ada konektor RJ45. Alat konektor yang dipasangi di setiap ujung kabel yang menghubungkan antar komputer, hub ataupun switch. Yang ketujuh ada UPS. Alat yang berfungsi sebagai backup tanganan alat listrik sekaligus menstabilkan tegangan. Yang kedelapan ada printer. Printer digunakan untuk mencetak hasil kerja pada kertas komputer. Ketika kita menggunakan internet, mungkin kita dapat menggunakan internet untuk menampilkan beberapa informasi dan dari internet melalui media kertas kerja. Jadi printer adalah alat untuk mencetak sebuah informasi, seperti kita mencari informasi atau mencari tugas. Kalian bisa menggunakan printer ini untuk mencetak tugas-tugas yang telah ibu berikan. Atau kalian bisa mencari suatu informasi yang penting untuk dicetak. Jadi kalian mencetaknya menggunakan printer. Kesembilan ada switch. Switch jaringan atau switch untuk singkatnya adalah sebuah alat jaringan yang melakukan printing transparan atau penghubung segmentasi banyak jaringan dengan forwarding berdasarkan alamat MAC. Yang ke-10 ada repeater. Repeater merupakan perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal atau memancarkan kembali sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama untuk sinyal asli. Singkatnya, repeater berfungsi untuk menguatkan sinyal agar sinyal dikirim sama dengan sinyal aslinya. Jadi, repeater ini adalah alat untuk menguat sinyal. Yang 11 ada brick G. Adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Brick G juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua buah media jaringan yang berbeda, seperti halnya antara media kabel dengan kabel serat optik dan buah arsitektur jaringan yang berbeda, seperti halnya antara token ring dan Ethernet. Jadi brick G ini adalah komponen yang digunakan untuk memperluas sebuah jaringan. Yang ke-12 ada router. Router ini berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network. Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu jalanan dan router merupakan penghubung antar jalanan. Jadi, router ini adalah
sebuah penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu ke jaringan yang lainnya. Baik, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu mendeskripsikan peran Internet Service Provider. Ada 8 peran, yaitu yang pertama adalah sebagai media yang memberikan jasa untuk menghubung dengan internet. Yang kedua adalah menghubungkan pelanggan ke gateway internet terdekat. Yang ketiga, menyediakan modem untuk dial-up. Yang keempat, menghubungkan seorang user ke layanan informasi ke www atau yang disebut dengan World Wide Web. Yang kelima, memungkinkan seorang user menggunakan email. Yang keenam, memungkinkan seorang user melakukan percakapan suara via internet atau yang kita sebut dengan voice note. Ketujuh, memberikan tempat untuk homepage. Kedelapan, melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk pelanggannya. Jadi, peran Internet Service Provider itu seperti dia memberikan sebuah layanan kepada seseorang. Dia juga menghubungkan pelanggan untuk bisa mengakses internet dan mereka akan menyediakan modem untuk dial-up. Yang ketiga, kita membahas tentang user ID dan password. User adalah pengguna komputer, seperti kita. Kita adalah user. Kita adalah menggunakan komputer. Sedangkan ID adalah identitas. User ID adalah identitas pengguna komputer. User ID merupakan nama, nomor atau identitas yang dimiliki dan yang berhak untuk menggunakan komputer. Biasanya pemberian nama ID dalam internet menggunakan nama-nama yang unik. Jadi, user ID adalah kita sendiri karena kita menggunakan sebuah internet, kita itu dinamakan dengan user. Adalah user seperti pengguna. Terus, password. Password adalah nomor sandi atau kata sandi yang bersifat rahasia dan hanya pemilik user ID saja yang mengetahuinya. Jadi di saat kita membuat sebuah email atau website, kita biasa mengisi dengan password. Password ini adalah kata sandi yang kita masukkan agar hanya kita saja yang bisa memasuki sebuah website tersebut atau sebuah Gmail tersebut, agar orang lain tidak bisa memasukinya. Jadi dalam mendeskripsikan user ID dan password ini adalah user ID kita dan password adalah kata sandi. Jadi kita memasukkan kata sandi untuk sebuah email atau sebuah website yang kita telah buat. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, dari materi yang sudah kita dengar atau materi yang sudah Ibu jelaskan, mungkin dari kalian ada yang belum dimengerti. Mungkin Ibu menjelaskannya terlalu cepat, seakan kalian belum mengerti. Jika ada yang belum mengerti, silahkan untuk ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin tanyakan? Jadi, dari sekian banyaknya siswa ini, gak ada yang ingin ditanyakan ya? Oke, Ibu rasa kalian sudah mengerti semua ya. Jadi, jika kalian sudah mengerti, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ibu akan menanyakan 4 pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apa inti dari pembahasan
yang sudah Ibu jelaskan? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya Ibu tampung dulu. Silahkan kalian mencari jawabannya. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian pribadi, apakah internet sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita masing-masing atau kehidupan kita sehari-hari? Silahkan dicari jawabannya ya. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat mengenai user ID dan password. Pertanyaan yang keempat, kalian simpulkan ketiga pembahasan yang bersangkutan dengan materi hari ini. Jika salah satu dari kalian bisa menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, maka kalian akan mendapatkan 5 poin untuk pelajaran pada hari ini. Baik, Ibu beri waktu kepada kalian untuk menjawab pertanyaan Ibu ya. Baiklah anak-anak, Ibu sangat senang kepada kalian. Kalian sangat luar biasa pada hari ini. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Kalian juga bisa menerima pelajaran ini dengan sangat baik, sesuai dengan arahan yang telah Ibu berikan pada awal pelajaran kita. Jadi, Ibu minta agar kalian tetap seperti ini. Dengan semangat belajar yang kuat, Ibu yakin kalian bisa menjadi orang hebat. Jadi, kalian jangan sampai mengecewakan Ibu. Semangat belajarnya. Anak-anak, mengingat waktu pada hari ini sudah hampir selesai, maka pelajaran kita pada hari ini kita akhiri cukup sampai di sini. Dan untuk alat tulisnya, kalian kemas-kemaskan saja dulu, dan bukunya juga kalian kemaskan. Jadi, untuk minggu depan, jangan ada lagi yang lupa membawa bukunya masing-masing. Jika kalian sudah berkemas, mari kita akhiri kelas kita ini dengan doa. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Jika sudah selesai berdoa, kita akhiri kelas kita. Selamat siang.